Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Selamat datang. sampai juga. Masnya ini ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Milda, tim saya. Jadi ada Pak Yuki. Nggih. Monggo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai dari Pak tadi. Iya, monggo Mas. Ceritanya gini nih ya, saya tuh kok jadi penasaran. Kiprahnya Pak Teddy itu kemarin tuh kan ada di apa ya istilahnya di perusahaan sebelah ya. Iya. Tahu-tahu orang datang ke kampus jalanan. Iya. Membawa iya kan? Riding style. Riding style. Ini ceritanya gimana? Namanya dulu nih. Iya. Kenapa harus dengan itu nama riding style? Ya, jadi qadarullah ya, Mas Pras, satu hal kalau kita bicara perjalanan karir, bisnis usaha itu memang kita kan kenal sejak zaman saya di perusahaan multinasional Jakarta toh. Saya punya prinsip dimanapun kita bekerja gitu ya, kita totalitas ya, supaya dapat dua nilai, kita dunia dan akhirat. Pokoknya kita niatnya ibadah. Perjalanannya mungkin saya berpikir kalau masih bekerja di orang, tentunya akan ada kendala manakala kita memiliki sebuah niat ingin memberikan manfaat lebih dari sebuah perusahaan atau dari brand. Makanya saya mulai bulan September 2020 saya mulai terinspirasi untuk membuka sendiri brand apparel ini dengan nama Riding Style. Nama Riding Style sendiri apa ya? Secara artinya kan gaya berkendara. Dan kalau di istilah MotoGP itu sering riding style si pembalap ini seperti ini, riding style itu jadi suatu kata yang umum lah. Kalau diibaratkan simpelnya kayak naik motor gitu ya, motor mopo gitu, gaya mopo ya, familiar gitu. Jadi kenapa jadi riding style? Kalau di bahasa Inggris kan memang diterjemahkan jadi gaya berkendara. Saya sih simpelnya ingin memberikan sebuah produk yang memang bisa dirasakan oleh semua umat gitu ya, menjadi sebuah ciri khas. Di samping dia gaya, aman dan juga nyaman saat dipakai untuk berkendara pun tidak gitu Mas. Tapi ini tadi kan 2020 Ya, baru baru ya kan ya, baru. Nah, dengan baru ini saya kalau melihat ya. memantau di Instagramnya Pak Teddy itu kan kategorinya ini karena ngikutin F1 jadi cepet apa ngikut apa gitu ya? MotoGP. MotoGP karena ini jadi MotoGP jadi kenceng gitu Ya. dengan 2 tahun Ya. melihat perkembangannya loh. Itu rumusnya gimana? Alhamdulillah kalau kita bicara rumus tentunya gak ada yang baru, gak ada yang aneh. Gitu ya? Jadi pertama ya kita punya niat. Innal malu biniat. Nah, jadi niatnya dulu kita mau seperti apa gitu. Yang penting setiap memulai usaha itu tentu ada tantangan, ada kendala. Itu nggak saya kira ya Mas ya. Pasti ada. Tapi manakala kita sudah punya niat dan niat itu kita rancang lagi dengan sebuah planning atau istilahnya itu anggap kita mau ke Jogja. Tujuannya kan goalsnya itu pengen nyampe ke Jogja. Ya. Let's say misalkan kita pengen ke Borobudur. Nah, seberapa serius kita pengen ke Borobudur atau niatnya mau apa di Borobudur? Itu yang nanti akan membuat percepatan perusahaan ini bisa cepat atau lambat. Karena kembali yang namanya kita orang yang beriman, ketika kita sudah punya sebuah niatan itu kan akan diuji dengan sejauh mana kesungguhannya. Alhamdulillahnya MotoGP ini menjadi sebuah sarana di mana riding style merupakan salah satu teknologi Chris ini jadi lebih mudah dan lebih cepat dikenal gitu loh Mas. Ya gitu Allah Mas. Mak saya ini juga masih nggak nyampe nya mungkin loh bahasanya. Saya main-main di dunia perkawasan itu udah lama. Ya. Tapi ya segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja. Kalau kan level lokalan gitu. Nah, bisa masuk di ranah itu Pak. Ini gimana ya? Lokal sampai internasional loh. Ya. Gitu. Ya. Bisa masuk di situ. Kalau saya kan masih masuk ranahnya di anggreknya. Market GP-nya itu loh. Gimana itu? Simpelnya gini Mas. Jadi kalau kita mencoba meneladani perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan
sesuatu yang mungkin mustahil, Iya. cepat gitu ya, Iya. dan tidak masuk akal. Hmm. Jadi perjalanan riding style itu sama. Jadi kalau kita hanya berpikir melihatnya loncatannya seperti itu yang tadi Mas cerita. Sebetulnya di balik itu ada proses yang panjang. Bagaimana kita juga memberikan sebuah penawaran, portofolio, mencari partner yang tepat gitu ya. Dan di saat di balik itu tentu ada kerja keras untuk menjaga kualitas. Sehingga nggak usah khawatir, sebetulnya produk-produk Indonesia itu sudah sangat dikenal oleh dunia internasional, Eropa, dunia Amerika itu produknya bagus. Tetapi memang yang menjadi kendala kenapa belum banyak brand Indonesia yang bisa go internasional. Itu karena kembali ke mental kita, etos kerja kita yang kalau standar bule ini kita istilahnya masih perlu kerja cerdas untuk menyelaraskan. Ya. Kalau berhubungan sama bule ini masalahnya ya toh. Londo-londo ini pakai produk-produk apa itu Indonesia kandung loh ya. Ya. Padahal hampir semuanya produk Bandung. Semuanya 100%. 100%. Ya, dari mulai kita kaos Saja, gitu ya. iya. Kemudian kita habis jaketnya, Iya. kemudian kemeja, terus juga ada maskernya, ya Iya. itu memang Bandung ya, termasuk sarung tangan yang dipakai mekanik. Iya. Secara prinsipnya kan apa tidak ada yang mustahil. Kita hidup di dunia yang tidak ada istilah mustahil. Semua sangat mungkin. Kun fayakun. Tinggal kembali bagaimana kita mau berusaha lebih dan ya kan ayatnya jelas Mas. Allah tidak akan berubah nasib suatu kalau kamu tidak berubahnya. Jadi kita pun selama ada keinginan mau berubah pasti bisa. Dari angkringan go to internasional. Saya mikir, weh, masya Allah, tak ikuti terus gitu. Perkembangan Redista di dunia maya itu memang cuma rumus-rumusnya ini. Saya mikirnya ya karena jenengan sudah punya pengalaman yang dulu perusahaan internasional itu. Ya. Nah, ini yang membedakan perusahaannya emperan Malioboro. Kayaknya dulu jadi sudah bisa. Ini kan berarti relasinya itu istilah sponsor-sponsor itu ya, yang masuk di. Saya lihat kan kayak ini di baju-baju ini kan udah brand internasional. Jadi kan apa yang menjadi latar belakang pekerjaan saya masa lalu yaitu hanya sebuah pengalaman Mas. Pak, bagaimana kalau saya mungkin tadi aku levelnya angkringan, aku nggak punya pergaulan. Nah, ayatnya kan jelas Mas. Itu kan panjangkan silaturahmi, terus belajar. Kalau sampai ke negeri Cina ya dikejar. Jadi pada akhirnya yang membuat kita terbatas hanya kita yang membatasi. Bumi Allah ini luas, kita juga rezeki sudah dijamin gitu kan, tinggal mau nggak menjemputnya. Itu aja sih kalau dari saya sih. Kendala, tantangan, kesulitan pasti ada. Tapi dibalik itu kembali ke usaha dan fitrah kita. Kalau sudah fitrahnya atau qadarulahnya dia sukses, dimanapun loh ya, sukses. Gitu. Latar belakangnya riding style itu saya sengaja ada sebuah impian yang saya sebut kalau bisa itu kan on my way to the ultimate. Kita kan punya yang namanya mimpi pamungkas gitu. Ya kalau kita bicara di dunia sebagai orang muslim kan pamungkas itu musuh khotimah. Nah, tetapi bahasa musuh khotimah ini kan kalau kita terjemahkan ini kan banyak versinya. Seperti apa? Ini kan hanya sebuah predikat jabatan yang semua orang ingin ke sana. Dan kita kembali dalam keadaan baik. Jadi saya sadar ketika di usia 40 dan juga kerja sering kampus jalanan dengan setelah pulang dari barat ya, apa yang kita mau coba bawa nanti. Jadi saya sudah punya mimpi bahwa riding style ini yang pertama kita tuh dipanggil cuma 3 kali dalam hidup. Ada panggilan sholat, boleh balik lagi setelah sholat, boleh ketemu orang lagi gitu ya. Ada panggilan haji atau umrah, dan yang terakhir panggilan mati. Nah kalau udah panggilan ketiga nggak bisa balik lagi. Yuk saya 1 menit pulang lagi ya, oh nggak bisa. Nah jadi bagaimana kita menghadapi 3 panggilan ini, yang 2 panggilan kita bisa persiapkan, sedangkan yang ketiga kita nggak tahu kapan. Nah kalau nggak tahu kapan ini kan logikanya kita harus bisa persiapkan kapan saja, kapanpun. Jadi ketika di usia 40 saya melihat perjalanan jelas dari Rasulullah SAW itu dia juga beliau ke Gua Hiro, kemudian dapat wahyu gitu ya. Nah di usia saya 40 ini dapat apa? Akhirnya saya mulai coba membuat riding style yang memang memenuhi supaya nanti pas dipanggil itu bisa menjadi bekal di kemudian hari Mas. Jadi salah satu mimpinya yang belum tercapai adalah kalau bisa duniawi ya, pengen punya toko di Turki dan di Italia. Takutnya mimpi yang berikutnya ya kalau setiap ibadah haji ada yang kita bisa berangkatkan untuk haji, atau kalaupun nggak dapat haji karena 40 tahun, 50 tahun,
ya haji furoda. Iya, haji furoda dong. Dimampukan Iya. ya. Atau kalaupun karena kuota terbatas ya ada yang selalu berangkat umroh. Iya. Dan memang saya berharap Riding Style ini bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Itu sih mimpi. Mohon dibantu juga doanya. Siap membantu karena jadi kalau kembali usahanya di sekarang. Berarti selain ini di kantornya apa istilahnya? Online. Showroom Oh iya. dan sebagainya ini. Ya, jadi memang yang sekarang Mas Pras dan Kampus Jalanan kunjungi ini kan memang head office-nya. Ini istilahnya kalau sekarang itu factory outlet lah ya. Okay. Jadi kita hanya tampilkan barang-barang yang memang flexi di sini, barang-barang yang limited edition. Tetapi penjualan reguler kami saat ini masih menggunakan sistem online. Dari mulai marketplace, web store maupun lewat Lazada. Nah, di belakang kami ditunjang oleh sistem produksi apa istilahnya partnering manufaktur. Jadi ada 2 workshop Mas, ada yang memang spesialis untuk di coating dari mulai baju, jaket gitu ya. Dan satu lagi yang memang topi dan juga sarung tangan. Dan memang kami bermitra dengan beberapa pengrajin UMKM gitu ya, yang kami bina supaya mata rantai ekonomi itu berjalan. Karena memang di kondisi sekarang kalau kita mau memaksakan punya sources yang besar, anggaplah kita punya pabrik besar gitu Mas. Ini memang kendalanya satu di permodalan, kedua di manajemennya, yang ketiganya memang keadaan yang memang memungkinkan. Karena kondisi kita pun ekonomi kan masih belum stabil pasca pandemi Covid. Iya. Lahirnya RS Riding Style di Covid soalnya ya. Pasti 2020. Iya. Iya. Ibaratnya orang lonceng mau bikin liburan ini mengundang orang, nggak boleh. Betul. Ya, berarti harus- Ya. Wah, jadi tantangan tersendiri kalau kita flashback ya Mas ya itu. Jadi kan kadang-kadang orang pada saat kondisi Covid boro-boro berani resign atau memulai sesuatu gitu kan karena ada ketidakpastian. Iya. Tapi ya kembali sejauh mana kita meyakini bahwa ya rezeki Allah itu sudah ditakdirkan, ditentukan. Ya, itu sih Mas. Ya memang ada ketidakpercayaan pasti wajar. Ada kekhawatiran itu wajar. Tetapi dengan kekhawatiran itu kan membuat kita berpikir dan juga berikhtiar. Itu modelnya tetap harus ngaji dulu kayaknya. Iya. Kalau nggak ngaji ya hitungan semua itu ya. Istilahnya kalau misalkan kita nggak Oh, ngaji, iya. yang judulnya kita jumawa atau menggunakan hitungan kalkulator, tok, Iya. nggak ada istilahnya bahasa langitnya Iya. atau pertolongan dari yang tidak disangka. Semangat. Nah sekarang buat teman-teman nih yang ada di sana di luar teman-teman Kampus Jalanan, kita kan banyak nih teman-teman dari bawah atas yang kepengen usaha, Ya, kasih semangat apa pesan-pesan penyemangat buat teman-teman Kampus Jalanan. ya. Ya. Jadi sebuah kehormatan ya teman-teman sahabat semua. Jadi saya juga kalau dibilang alumni Kampus Jalanan saya belum sampai wisuda. Ada 2 SKS yang belum tamat ini skripsinya ya. Jadi disegerakan untuk lulus dari Kampus Jalanan. Yeah. Tapi jadi suatu kehormatan Mas Pras dan juga Ibu sudah hadir hari ini ke Riding Style Indonesia menjadi sebuah penambah spirit karena memang dengan ngaji di Kampus Jalanan setidaknya kita kembali ke buku panduan ya. Ya jelas kalau kita sebagai seorang muslim buku panduannya Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Kalau kita bicara ilmu hidup dan juga tuntunan hidup dan permasalahan hidup semua ada di sana. Tinggal kita menggali. Nah, buat teman-teman yang pengen usaha mungkin atau sekarang mungkin dalam kondisi yang kesulitan gitu ya. Prinsipnya satu bahwa kita harus yakin bahwa hidup ini pastinya sudah ada yang ngatur Mas. Nggak usah khawatir. Jangan kita khawatir dengan sesuatu yang pasti. Khawatirlah sesuatu yang tidak pasti. Jadi kalau yang mau usaha ya jangan dinanti-nanti. Aku nggak punya modal. Ya modal itu nomor 10 kok. Sebelum modal itu kalau misalkan Mas Pras saya dikasih modal 1 miliar, gak ada keinginan dan niat yang kuat, ya gak jadi apa-apa. Habis judi, habis yang lain, poya-poya kan. Yeah. Jadi yang terpenting adalah semangat dan keyakinan. Makanya tidak lepas dari rukun Islam dan rukun iman Mas. Itu yang menjadi pondasi kita kalau seorang muslim. Nanti masalah muamalah itu kan dibebaskan sepanjang tidak dilarang. Tapi kalau ibadah ya perintah. Itu aja. 2 dari itu insya Allah mungkin kalau kita rinci ada di Kampus Jalanan setiap minggunya ada kajian gitu ya. Tetapi yang paling penting yang bisa saya petik dari kajian yang singkat ini adalah hakul yakin. Dan ketika kita sudah melangkah, la haula wala quwata illa billah. Mantep, semangat. Selamat haji. Alhamdulillah, terima kasih Kampus Jalanan. Secepatnya haji. Insya Allah. Tahun depan kita haji baru lagi. Insya Allah. Mm-hmm.